sekian banyak pilihan arrow, bagaimana hubungannya dengan tarikan atau draw weight busur. Serta yang kita mau bahas sekarang adalah tingkat kekakuan yang cocok dengan setiap bow yang kita miliki. Oke. Contohnya ini petung yang paling enteng, ini yang paling lentur ya. Ini yang paling lentur. Yang kedua adalah yang karbon. Ini karbonnya spine 500. Jadi kalau yang petung mungkin sekitar 700 ya. Ini 500. Terus kita punya fiberglass, ini cukup kaku. Ini mungkin sekitar 340 atau mungkin sekitar ya 400 atau 350-an lah. Karena nggak ada keterangan dan saya nggak punya. Cuman ini jauh lebih kaku. Dan yang terakhir kita punya tonkin. Ini sedikit lebih kaku dibanding yang fiberglass tadi. Oke. Masih ada yang sama. Ini adalah ramin. Ini 500. Ini mirip dengan kakuan yang pure carbon. Jadi secara basic LBS busur atau pounded busur itu memerlukan berat dari arrow tertentu supaya busurnya tidak pecah atau tidak rusak. Nah, setiap busur memiliki toleransi GPP berat busur yang berbeda-beda. Biasanya kalau yang fiberglass lebih baik menggunakan GPP minimal itu sekitar 9. Itu biar busurnya awet. Oke. Jadi GPP gimana cara? GPP adalah beratnya si busur itu berbanding dengan tenaga LBS-nya si busur. Nanti akan saya kasih rumusnya. Itu jadi semakin besar GPP-nya berarti daya dorong yang dipakai si busur untuk mendorong setiap berat si arrow untuk melesat. Jadi semakin dia berat, berarti tenaga busur yang masuk ke arrow itu semakin diserap. Oke. Jadi kalau semakin enteng berarti tenaga busurnya besar, tapi enteng, akhirnya tenaganya tidak terserap atau tidak mendorong busur secara penuh. Jadi sisa akan balik lagi kemana? Ke lim si busur. Jadi dasarnya seperti itu. Ya, jadi itu. Tapi yang kita mau bahas adalah bagaimana spine-nya. Spine itu adalah kekakuan si ini nih, arrow nih. Bagaimana si arrow ini, spine tingkat kekakuan si arrow ini mempengaruhi atau berbanding dengan LBS atau pondasi busur. Jadi spine itu tingkat kekakuan. Jadi semakin dia lembut, lentur, maka dia tidak bisa dipakai di LBS yang lebih besar karena semua barang itu mempunyai energi potensial. Jadi dia akan mempertahankan dirinya diam sewaktu dia diberi tenaga, gitu kan ya. Nah, bila dia lentur, maka sewaktu didorong oleh poundage yang besar, tenaga yang besar, makanya sesaat dia akan membengkok, sangat bengkok sekali. Contohnya seperti yang tadi, ya. Sewaktu didorong oleh LBS yang besar, dia akan sangat bengkok. Karena kenapa? Dia akan mempertahankan posisi diamnya, ya. Ingat pelajaran fisika. Jadi tingkat kelenturan inilah yang disebut spine. Jadi zaman dulu orang lebih senang menggunakan spine atau tingkat kelenturan atau kekakuan yang lebih dibanding poundage-nya. Semakin kaku semakin bagus. Ya, jadi
walaupun underspine sedikit masih bisa ditoleransi, tetapi lari arrow akan gel-gel. Tapi bila dia overspine itu bisa diatasi dengan katra. Ya. Jadi katra hanya bisa mentoleransi kecil underspine, tapi dia bisa mentoleransi banyak pada di overspine. Ya, sekali lagi, katra bisa mentoleransi underspine yang sedikit, tapi dia bisa mentoleransi overspine yang besar. Ini bisa kita baca dari buku Arab Archery yang mengatakan pilihlah arrow yang memiliki hardness yang tinggi, yang kaku. Kalau di kitab Gawing di Way of Archery malah di sana dibahas untuk mencari arrow yang spine-nya cocok, bukan hanya beratnya tapi spine-nya yang cocok. Oke. Nah, kita coba tes ya. Pakai katra dan no katra. Halo, kita verifikasi dulu ya. Jadi kita pakai beberapa arrow. Yang ini karbon, pure karbon, yang ini bambu, tongkin. Terus yang ini fiber. Dan yang satu ini adalah petung ya. Spine-nya semua beda-beda. Kita verifikasi beratnya dulu. Oke. Pure karbon 32. Oke, 41 gram. Petung 22 sampai 23 ya. Tonkin 26. Oke, kita verifikasi berat dulu. Yang ini paling ringan, shaft 29. Nah. (28,8) sampai 40. Oke, sekarang kita coba pakai yang paling LBS paling rendah. Dengan LBS paling rendah yang ini spine-nya memang didesain, ini yang paling lentur ya, yang petung itu didesain untuk LBS rendah ini. Jadi dengan spine selebihnya yang lain, semuanya yang di atas spine yang ini sekitar 700, sampai yang paling kaku itu sekitar 320 atau 340. Harusnya dengan pounded seperti ini, lari arrow nggak pengaruh karena pondasinya kecil. Kita coba ya. Oke, ini coba yang spine paling rendah dan memang untuk 30 lbs. Coba ya. Saya pakai no katra dulu. Lumayan lurus karena rilis saya nggak terlalu bagus, jadi larinya agak miring ke kiri. Sekarang kita coba pakai katra, katra diagonal depan. Oke, lurus ya. Nanti kita lihat hasilnya setelah ini. Yang kedua adalah ramin spine 500, no katra. Lurus tapi agak turun, agak gini ya. Sekarang katra sama, saya knocking pointnya terlalu tinggi untuk yang itu.
Saya terlalu rendah ya. Sekarang karbon, no katra, lurus, katra, lurus, nabrak. Fiberglass paling berat, spine sekitar 340 atau 350. Udah mulai agak ke kanan. Ini katra lurus. Sekarang kita pakai paling kaku. No cut. Sangat lurus. Katra. Oh, saya salah rilisnya. Jadinya agak miring. Coba kita lihat. Oke. Ini saya coba tegak lurus ya. Oke, ini saya coba tegak lurus. Ini yang no katra. Yang ini yang katra, petung. Oke. Terus ini yang 500 no katra, agak miring. Ini katra, lurus. Oke. Sorry. Ini ramin. Oh ini ramin. Dua-duanya lurus. Oke, dua-duanya lurus. Nah yang ini yang tadi, yang terakhir yang pakai katra, saya rilisnya jelek, miring. Nah ini no katra. No katra dia lurus. Oke. Nah ini yang tadi karbon sangat lurus, ini karbon sangat lurus. Jadi di spine 500 ya. Yang ini cukup lurus, no katra. Ini katra ya, cukup lurus. Oke, jadi untuk LBS rendah, lari arrow stabil. Cuman dengan LBS dengan spine yang lentur yang untuk dia benar-benar larinya di tengah. Di mana kita didik dia larinya ke situ. Jadi dengan no katra. Jadi dengan katra kita coba ambil ke sini pun sama bagus hasilnya. Nah yang lain dia agak makin ke kanan. Oke. Itu untuk LBS 28. Oke, sekarang kita pakai 40 LBS. Sengaja saya pakai yang paling kaku dulu. Cuman ada satu dan saya pakai no katra ya. Sangat lurus. Sekarang turun ke fiberglass yang 340 spine-nya, 340. No katra. Oke. Masih lumayan lurus. Rilis saya kurang bagus. Jadi agak ke kanan sedikit. Katra sangat lurus. Oke. Karbon spine 500. No katra. Exact same spot. Masih katra. Ambilnya agak, biar nggak numpuk ya, ambilnya agak ke samping. Katra saya telat agak gini. Oke, ramin.
No katra. Lurus. Katra. Sama katra saya telat. Oke, sekarang pakai yang harusnya ini maksimal di 35, petung sekitar 700 spine. No katra. Oke, masih lurus, bagus. Katra. Katra saya jelek. Oke, that's it. Oke, kita lihat. Oh, ini dilurusin. Good. Jadi di sini kita bisa lihat. Ini saya coba lurusin kamera sama ketenaan. Jadi yang ini no katra masih cukup lurus lah. Geser dikit. Ya, masih cukup lurus walaupun agak ke sini. Oke. Selebihnya yang lain cukup lurus ya. Yang dua ini agak miring karena katra saya jelek. Jadi ini satu karbon, yang satu ini kamin. Yang lainnya lurus ya, bisa dilihat sendiri lurus. Cuman yang itu aja. Oke. Ini lurus. Ini 40 lbs masih bisa make yang 700 spine-nya. Oke. Oke, kata 48 atau 49 ya. Saya pakai pelindung karena untuk nanti yang spine 700 kita coba lihat. Mulai dari yang paling kaku dulu. No katra. Sangat kami no katra. Kami katra. Lurus. Karbon span 500. Ini udah perbatasan ya. Harusnya segini udah pakai sekitar 340-an biar enak. Mantap. Masih lurus. Karbon katra sangat lurus. Oh ini tepat kan? Harusnya ini dulu 340 gram 340 spine-nya. Ini katra sangat lurus. Katra. Noknya lepas. Nah itu. Momen approve. Spine 700. Semoga nggak meledak. Nokat. Bismillah. Gel ke kiri ya. Coba katra. Ngeri-ngeri juga. Demi science. Katra.
Ngaco. Oke. Ini yang amin. Ini yang petung tadi, dia ngaco ya larinya ya. Yang lain masih bisa di grouping bareng. Ya. Masih bisa di grouping bareng dan larinya cukup lurus. Yang ini tadi nakal lepas karena pakai lebar nok yang lebar. Kita bisa lihat lari lurus ya. Ya ini saya katrak tadi, salah, jadi nggak tahu lurus. Nah, kalau kita lihat, ya tuh, ini miring. Kalau yang dua ini benar-benar miring dan lari jauh banget. Kayaknya yang ini spine-nya jauh lebih lentur, jadi nggak bisa dipakai. Jadi dengan 48 lbs aja spine 700 sudah jauh banget larinya. Ya. Tapi kalau dia 500 masih oke. Kalau ini yang paling bagus karena sangat kaku. Sengaja nggak di grouping biar nggak rusak knocknya ya. Nembak cuma dari 10 meter. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Dengan arrow zaman dulu orang lebih suka arrow yang kaku alias spine yang tinggi. Ya, tinggi itu artinya angkanya makin kecil. Kalau angkanya spine yang misalnya 500 itu lebih kaku daripada spine 700 atau 1000 ya. Jadi orang zaman dulu lebih suka busurnya menggunakan arrow yang spine-nya tinggi atau kaku supaya larinya lebih bagus ya. Jadi under spine sedikit masih bisa diakomodasi atau disesuaikan menggunakan katranya, tapi kalau over spine itu jauh lebih enak untuk menggunakan katra akurasinya. Jadi under spine terlalu banyak dengan LBS yang tinggi, maka lari arrow pun katra tidak banyak membantu ya. Jadi pilih sesuai spine yang sesuai untuk busur Anda ya, karena dengan spine yang cocok sedikit lebih kaku itu jauh lebih enak dan jauh lebih aman ya. Saya pakai tebal tadi takut dia pecah di tangan. Oke, semoga sedikit percobaan ini bisa memberi gambaran kepada teman-teman.